jebakan-jebakan di dalam sebuah aktivitas itu. Ada jebakan ya, ada yang sesuatu yang terlarang, yang mana kalau jika ini dilakukan, terjadi dalam kita yang terlarang ini, biasanya kesuksesan itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang untuk jebakan selanjutnya di dalam kegiatan sehari-hari agar menjadi sebuah kegiatan yang sukses dan benar, lancar ya, adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya yang sederhana ini. Channel YouTube tutorial ya, tutorial inti dari berbagai macam tutorial untuk semua kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari agar menjadi sebuah kegiatan yang benar dan selamat dan sukses ya, menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga pada sehat semuanya ya, sehat selalu. Semoga semuanya selalu diberikan limpahan rezekinya dan rahmatnya ya dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke. Masih tentang tutorial. Di sini akan melanjutkan tutorial yang kemarin ya, yang saya tutorialkan di video-video sebelumnya. Yang mana tutorialnya ini lebih ke tutorial inti ya, yang tidak kalah penting dari tutorial-tutorial yang sering diperbincangkan, yang sering dicari gitu ya, untuk semua kegiatan. Seperti kegiatan atau tutorial hijab, tutorial dalam berhijab, tutorial hijab pasmina, tutorial hijab segi 4 ya, tutorial hijab segi 4, tutorial make up, tutorial menjahit misalnya, tutorial memancing, dan tutorial-tutorial lainnya, tutorial game ya. Karena itu kan semua adalah kegiatan kita sehari-hari. Nah, terus di dalam kegiatan, di dalam aktivitas itu pasti kan pengen menjadikan sebuah kegiatan yang benar atau sukses dan selesai dan rapih dan beres gitu ya. Nah, makanya di sana memerlukan tutorial. Nah, di sini saya setelah kita tahu tutorialnya yang secara umum, di sini saya lebih ditutorialkan lagi secara inti. Biar biar kesuksesannya ya, biar keberhasilannya itu tidak hanya berhasil dan sukses di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, itu ya, menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Oke? Karena di luar sana kan akan berbanyak agama, bahkan akan berbanyak aktivitas, akan berbanyak, sangat banyak ya sehari-hari itu. Makanya di sini saya sharingkan, saya berbagi untuk semua kalangan, untuk semua agama, untuk semua kegiatan, untuk semua aktivitas, untuk semua yang ditutorialkan. Itu ya. Oke. Dan melanjutkan yang kemarin tuh masih dalam kategori perincian yang terlarang atau bisa dikatakan jebakan-jebakan di dalam sebuah aktivitas itu. Ada jebakan ya, ada yang sesuatu yang terlarang, yang mana kalau jika ini dilakukan, terjadi dalam kita yang terlarang ini, biasanya kesuksesan itu tidak akan terjadi, atau dalam artian masih gagal. Nah, gitu ya. Walaupun sukses, biasanya ini tidak akan menjadi sebuah kesuksesan di akhirat, tapi hanya sukses di dunia, yang istilahnya kalau di dalam agama Islam itu istilahnya tidak manfaat atau masih kemadarat gitu ya. Maka biasanya akan ada istilahnya rugi kembali atau turun kembali, gagal kembali, biasanya gitu ya. Oke, nomor 2 dari yang pertama. Nomor satunya yang kemarin ya, yang kemarin sebelum video ini itu nomor satunya, jebakan pertama. Nah, sekarang untuk jebakan selanjutnya di dalam kegiatan sehari-hari agar menjadi sebuah kegiatan yang sukses dan benar, lancar ya, adalah nafsu yang kedua ya, yang dinamakan nafsu sawiyah. Oke, dinamakan nafsu sawiyah. Kemarin kan nafsu amarah, sudah dijelaskan. Yang kedua sekarang adalah nafsu sawiyah. Nah, berdasarkan yang sudah saya teliti dari berbagai macam referensi ya, atau kitab-kitab, atau termasuk dari guru spiritual saya ya, yang dinamakan nafsu sawiyah itu akan saya simpelkan saja lah ya, biar cepat
biar gampang, biar simple untuk dipahami. Syawiyah itu semacam beginilah. Kita itu dalam kegiatan, dalam aktivitas tuh kadang semangatnya tinggi, tapi kadang sebaliknya turun drastis kesemangatan, naik turun gitu ya. Kadang bagus semangat, kadang jelek misalnya. Selama masih ada turun naikan seperti itu, nah itu di sini berarti masih terjadi yang disebut nafsu syawiyah tersebut. Oke? Itu secara definisinya dulu. Nah, poinnya yang jadi tutorialnya adalah ketika kita di sini sedang menjalankan aktivitas dimanapun, kapanpun, ya, di luar rumah, di dalam rumah, dalam pekerjaan, pokoknya apapun itu, jika kita sedang terlindih gitu ya dengan nafsu yang ini, biasanya si aktivitasnya, si pekerjaannya itu tidak akan sukses. Kenapa? Karena terlalu semangat. Di satu waktu sebaliknya, otomatis maka dalam pekerjaannya itu tidak akan normal, tidak akan stabil. Kalau kita bermain logika nih ya, main logika di dalam algoritma YouTube aja ya, kalau kita dalam upload sepertinya ya, upload itu kalau sedang semangat, kalau sedang tidak, sampai sebulan tidak upload, maka itu tidak akan dapat rekomendasi dari YouTube, gitu kan? Sudah terbukti kan itu. Kalau kita lebih logikan lagi lah ke istilah contoh kedua ya, contoh lain, seperti kita berdagang. Kalau sedang semangat, berdagang itu aktif tiap hari. Nah, kadang-kadang tidak, misalnya ya, nutup itu si warung itu contohnya ya, atau si toko itu tutup sebulan 2 bulan. Paham nggak? Bener nggak itu tidak akan sukses? Kalau ternyata bertolak belakang, bolehlah di komen ya, karena saya juga di sini sharing saja ya, berdasarkan apa yang saya alami dan saya pelajari. Saya akan menerima jika ini salah, gitu. Ini mah hanya penemuan saya, gitu ya. Makanya saya hanya ingin berbagi dan saya sharingkan, dijadikan sebuah tutorial agar kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-harinya itu benar, lancar, sukses, selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oke, itulah nafsu yang kedua, yang bernama nafsu syawiyah, nafsu yang terlarang ya, untuk kegiatan kita sehari-hari. Kalau bisa stabil. Untuk orang-orang yang sudah menguasai agar si nafsu ini tidak terjadi dalam kita, biasanya dia dalam kegiatannya, dalam aktivitasnya itu ya, dalam aktivitasnya itu akan stabil aja gitu, stabil, tidak ada kadang jelek, kadang terlalu bagus, stabil, normal stabil. Kalau misalkan dia itu karakternya tenang terus, kalau dia karakternya seperti itu terus, karena kan udah pada tahu ya, mana karakter jelek, mana yang karakter buruk, mana yang tidak boleh, mana yang dibolehkan, mana yang halal, mana yang haram. Itu kan udah tahu ya. Masa kita kalau punya karakter yang jelek harus jelek terus, bukan berarti gitu maksudnya ya. Oke, gimana? Dapat dipahami? Dicukupkan sekian untuk pertemuan selain ini ya, masih nafsu yang kedua. Mungkin next ya, semoga kita diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, akan berlanjut ke nafsu yang ketiga dan seterusnya ke nafsu yang keempat gitu. Agar kita bisa menguasai, agar kita bisa memahami gitu kan ya,
menjadi sebuah kegiatan dan aktivitas yang lancar, oke, dan sukses di dunia dan di akhirat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih bagi yang sudah like video ini, terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Yuk, assalamualaikum.